Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab fikih. Kemarin kita sampai pada tentang sunnah solat, ya, sudah masuk sunnah solat. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fi nisfi ats-tsani min syahri Ramadan. Kemudian sunnah yang selanjutnya dari sunnah-sunnah salat itu adalah tasyahudul awal dan kunut pada salat subuh, termasuk pada saat witir di pertengahan yang kedua dari bulan Ramadan. Wal kunutu fis subhi ay fi i'tidali rak'ati tsaniyati minhu. Adapun kunut subuh itu ketika i'tidal setelah atau ketika i'tidal pada rakaat yang kedua. Wa huwa lughatun ad-du'a. Kunut secara lughah, secara bahasa artinya adalah doa. Wa syar'an, adapun secara syariat, dzikrun makhsusun wa huwa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan kunut adalah zikir khusus, yaitu berupa bacaan doa, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan petunjuk kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, wa afini fiman afait, dan berilah kesehatan, keselamatan kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan atau kesehatan. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita sekarang berbicara terkait masalah pendapat Syafi'iyah, ya, pendapat Syafi'iyah di dalam masalah salat. Oke, kalau kita mengatakan gini, kalau kita cari di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Nabi tidak ada tafsil penyebutan, oh ini rukun-rukun salat, kemudian yang ini perkara-perkara wajib salat, yang ini sunah-sunah salat, tidak akan kita dapatkan. Kalau misalkan di dalam Al-Quran hanya disebutkan misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya, idza kumtum ilas shalah. Atau misalkan warka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Tidak ada tafsil perincian ini hukumnya atau masuk dalam kategori rukun, atau ini masuk dalam kategori wajib, atau ini masuk dalam kategori sunnah. Tidak ada penjelasan itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Kalau misalkan di dalam hadis Nabi, sebagaimana hadis al-musi'u salatuhu,
juga tidak ada perincian yang demikian. Nabi ketika mendapatkan seseorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat, setelah itu dia datang kepada Nabi, fassallama alaihi, faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam assalam. Kemudian orang tersebut mengucapkan salam, Nabi menjawab salam. Setelah itu mengatakan Nabi, irji fassalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu, ulangi sholatnya. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadha, 'allimni. Fa walladhi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya enggak bisa yang lebih bagus dari apa yang aku kerjakan, maka ajarkan kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fakabbir. Kemudian faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raqi'an, summa rfa' hatta ta'tadilla qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa fa'al fi salatika kulliha. Nabi hanya mengatakan demikian, tidak menyebutkan ini takbir rukun, kemudian takbiratul ihram rukun, membaca Al-Fatihah rukun, kemudian membaca ini rukun, sementara gerakan ini sunnah. Tidak ada perincian yang demikian. Lalu dapat dari mana? Dari al-istiqra', al-istimbat wal istiqra'. Para ulama meriset, mengkaji Al-Quran, ayat-ayat Allah, kemudian meneliti hadis-hadis Nabi SAW. Nah, di situ ada keteraturan. Di situ ada satu sighah bentuk yang memiliki kemiripan. Nah, kemudian disimpulkanlah satu ilmu, disiplin ilmu yang kemudian muncul yang disebut dengan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Di antaranya adalah yang sering kita contohkan, yaitu misalkan al-amru yaqtadi al-wujub. Satu perintah itu jika perintahnya adalah mutlak, tidak ada embel-embel yang lain, dia masih bersih adalah sebuah perintah, maka itu mengandung makna wajib. Nah, di dalam hadis al-musi'u sholatuhu, itu poin-poin besar yang di dalam sholat, yang itu membangun sebuah bangunan sholat. Maka disebut rukun, karena itulah yang membangun sebuah bentuk yang disebut dengan sholat. Summarfa hatta misalkan summarfa hatta tatma'inna sajidan, kemudian duduklah, setelah itu duduk dengan penuh tumakninah. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai sujudnya betul-betul tumakninah. Nah, itu semua disebutkan oleh Nabi dalam bentuk sighatul amr, kata kerja perintah. Nah, disimpulkan oleh para ulama, ini semuanya bagian dari rukun. Ditafsil, dirinci. Nah, kemudian ada yang bagian-bagian dari sunnah. Nah, untuk rukun-rukun kemarin sudah kita sebutkan ada kurang lebih sekitar 18 menurut pendapat Syafi'iyah. Ya. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan, bahkan sudah kita tambahkan dengan beberapa hal-hal yang sunnah sebenarnya, seperti bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Ya, kita ulangi lagi, ini sekilas ya. Misalkan rukun ini berarti sesuatu ma la yatasammahu tarkuhu amdan wala sahwan, tidak boleh ditinggalkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, yang pertama dari an-niyah, niat. Dalilnya innamal a'malu bin niat. Kemudian takbiratul ihram. Dalilnya apa? Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Pembukanya adalah wudu, kemudian pengharamnya itu adalah takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah, itu rukun. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian setelah itu ruku'.
summarka' hatta tatma'inna raqi'an. Ruku dan tumakninah ketika ruku. Sudah 5. Kemudian i'tidal dan tumakninah. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. I'tidal dan tumakninah. Kemudian sujud dan tumakninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. 11. Tsummasjud summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Nah, ini sudah 11 ya. Hafal enggak, Pak? Kemudian setelah duduk di antara 2 tasyahud, duduk di antara 2 sujud, yaitu tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir. Nanti masalahnya ada tasyahud awal. Tasyahud akhir itu kalau disebutkan tidak salah itu kata Nabi SAW, ada sahabat yang mengatakan qabla an yufrada alaina, ya. Kunna natashahhad qabla an yufrada alaina tasyahud. Jadi sebelum ada perintah tasyahud, ya. Jadi sighah kunna qabla an yufrada alaina tasyahud, sebelum diwajibkannya tasyahud. Nah, itu makna asalnya. Sebelum diwajibkannya tasyahud kepada kami membaca tasyahudnya adalah seperti bacaan Allahumma salli assalamu alallahi ala ibadihi, kemudian assalamu ala Jibril wa Mikail dan seterusnya. Itu ada hadisnya. Nah, itu secara asal mengandung makna bahwa tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu hukumnya wajib, karena sebelum diwajibkannya kepada kami tasyahud, nah itu kan mengandung makna wajib, ya. Jadi sebelumnya tasyahud mereka adalah assalamu alallahi ala ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Nah, kemudian datanglah tasyahud yang at-tahiyatul mubarakatus salawatu atau at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Nah, kemudian setelah tasyahud duduk antara 2 tasyahud. Duduk tasyahud akhir, bukan duduk antara 2. Duduk tasyahud akhir. Itu juga rukun. Nah, nanti pengaruhnya adalah tasyahud awal itu kalau bukan rukun, maka konsekuensinya duduknya juga bukan bagian dari rukun. Kemudian setelah duduk untuk tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi SAW. Pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwa as-salatu ala Nabi SAW, bukan wa ala alihi fit tasyahudil akhir, ya. Karena kita nanti akan pecah ini. Sholawatnya hanya kepada Nabi SAW saja, bukan kepada keluarganya yang rukun, yang wajib itu. Kenapa? Karena sighah dalam hadisnya itu disebutkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, fa kaifa nusalli alaika, gitu kan? Dan bagaimana kami harus membaca sholawat kepada engkau, bukan kepada keluarga engkau. Kemudian Nabi SAW mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Yang sudah kita sebutkan itu sighah beberapa sholawat kepada Nabi SAW. Tapi yang wajib menurut Syafi'iyah yaitu as-sholawat, atau yang menjadi rukun itu adalah sholawat kepada Nabi, karena sahabat mengatakan kaifa nusolli alaika, kepada engkau, bukan kepada, termasuk kepada keluarga engkau, tidak, ya. Kemudian ada niatul khuruj minas shalah. Kemarin ini adalah pendapat yang marjuh, yang lemah. Kemudian yang terakhir adalah tertibul arkan. Rukun-rukun itu harus berurutan. Dalilnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis al-musi'u sholatuhu, semuanya berurutan. Dari berdiri, dari takbir, berdiri, takbir, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian Nabi mengatakan summa fa'al fi salatika kulliha, lakukan itu semua pada semua salatmu. Nah, kemudian yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis tadi, Syafi'iyah mengatakan bahwa terbagi menjadi 2. Itu disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini
ada sunnah hay'ah, ada sunnatul ab'ad. Sunnatul hay'ah dan sunnatul ab'ad. Nah, sunnatul ab'ad itu ya, adalah sunnah di dalam salat yang dimana ketika ditinggalkan atau lupa, maka itu harus tujbaru bisujudi sahwi, bisa tergantikan dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah hay'ah itu adalah sesuatu yang jika terlewatkan maka tidak perlu atau tidak disyariatkannya untuk sujud sahwi. Adapun rukun-rukun itu tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi. Dia harus kembali kepada rukun tersebut, baru setelahnya adalah sujud sahwi. Kalau hanya sujud sahwi maka tidak sah. Batalat sholatuhu, salatnya tidak sah. Misalkan ada orang dia salat, setelah berdiri dia langsung sujud. Kemudian setelah sujud dia ingat kalau dia belum ruku, ditambah belum i'tidal. Maka apa yang harus dia lakukan? Wah, lanjutkan saja karena ini sudah misalkan sudah sujud kedua. Dia langsung kembali berdiri. Allahu Akbar. Dia teruskan kepada rakaat yang kedua, dilanjutkan. Setelah akhir dia sujud sahwi, maka tidak sah sholatnya. Karena dia meninggalkan rukun. Rukun tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi. Maka dia harus kembali kepada rukun tersebut ketika ingat. Oh, saya belum ruku, maka kembali dia berdiri untuk ruku. Kemudian dilanjutkan rukun-rukun yang lain. Baru di akhirnya dia sujud sahwi. Artinya kalau hanya tergantikan dengan sujud sahwi tidak boleh. Itu rukun. Nah, ini semua tafsil atau perincian ini nanti akan lebih rinci kita sebutkan di dalam masalah sujud sahwi. Apa yang ada penambahan atau pengurangan atau hal-hal yang ragu-ragu atau lupa misalkan. Nah, dari bagian-bagian sholat tersebut ketika kita melakukan sholat. Nah, karena ini terkadang terjadi, Pak. Yang namanya orang itu kan macam-macam, ada yang lagi banyak pikiran gitu kan. Ada yang lagi misalkan saking khusyunya empuk ya, saking khusyunya kelalen berapa rakaat gitu kan. Nah, itu terjadi sampai hatal imamum terjadi. Pada diri Nabi SAW itu pun terjadi. Karena itu apa? Ini akan menjadi satu hal yang akan terjadi pada umatnya. Maka syariat itu terjadi dalam diri Nabi SAW. Nabi pernah lupa ketika sholat. Ketika sholat duhur, yang harusnya rakaat kedua adalah tasyahudul awal, Nabi berdiri. Dan baru ingat ketika akhir. Nabi lupa, Nabi pernah lupa. Ya. Sehingga Nabi pernah mengatakan, innama ana basyarum mislukum. Aku itu seperti kalian manusia. Faida ansa inni ansa kamatan sau. Jadi kalau aku lupa, ya sebagaimana kalian aku pun lupa. Jadi mungkin saja aku lupa. Faida ansa au faida nasaitu dzakiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan. Nah, maka ada hadis yang istilahnya hadis tul yadain. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang kemudian menjadi titik dasar adanya pembahasan tentang sujud sahwi, karena Nabi SAW pernah lupa dan ini mungkin sekali terjadi pada umatnya sehingga ada pembahasan tentang masalah sujud sahwi. Baik, kembali kepada sunnah tadi. Dalam Syafi'iyah itu dirinci menjadi 3. Yang pertama adalah rukun-rukun sholat, sudah kita bahas. Yang kedua adalah sunnah sholat. Sunnah sholat ini terbagi menjadi 2, atau istilahnya dirinci jadi 2. Yang pertama adalah sunnatul ab'ad, yang ketiga sunnatul hay'at. Sunnatul ab'ad ini adalah sunnah-sunnah ketika ditinggalkan dia tujbaru bisujudi syahwi, harus atau istilahnya tergantikan dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah hay'at itu ketika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini istilah saja. Kalau dalam perincian Hanabilah bukan memakai sunnatul ab'ad. Dalam Hanabilah mereka mengatakan ada rukun-rukun sholat. Kemudian bagian yang kedua adalah wajibatus sholat.
perkara-perkara yang wajib, yang ketiga adalah sunnanus sholat. Jadi hanya beda di poin yang kedua, rukun-rukun sholatnya sama. Kemudian yang ketiga, sunnah-sunnah sholatnya sama. Nah, konsekuensinya beda nanti pada yang ketiga, yang kedua ini, yaitu tentang wajibatus sholah, istilah dalam Hanabilah. Kemudian dalam Syafi'iyah disebut dengan istilah sunnatul ab'ad. Nah, kalau dalam Hanabilah, kalau tidak keliru itu, ketika ditinggalkan, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Wajib. Kalau dalam Syafi'iyah, ketika tertinggal atau lupa, maka sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk sujud sahwi. Itu pendapat yang kuat, tapi tidak wajib menurut mereka. Nah, baik. Kita sebutkan di sini. Fal ab'adu as-sittah. Sunnatul ab'ad itu ada 6. Yang pertama at-tasyahhudul awal wa qu'uduhu. Yang pertama adalah tasyahud awal. Ya. Yang pertama adalah tasyahud awal. Dalilnya apa? Yaitu hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Buhainah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud duhra. Nabi salat duhur bersama para sahabatnya. Faqama fi raq'ataini al-ulayaini. Pada rakaat yang kedua Nabi berdiri. Lam yajlis, tidak duduk untuk tasyahud al-awwal. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wantadhara an-nasu taslimahu. Para jamaah atau sahabat yang lain yang salat bersama beliau pun ikut berdiri. Ya. Karena ketika Nabi masih hidup, potensi syariat masih berganti itu masih besar sekali. Karena masih ada potensi turunnya wahyu. Maka sahabat, kalau sekarang kan sudah selesai, ketika ada orang di rakaat yang kedua yang harusnya tasyahud awal pada sholat yang 4 rakaat dia berdiri tidak tasyahud awal, maka makmum dia harus yunabbih au yudzakir al-imam, harus memberitahu imam. Subhanallah, ada bagian sholat yang tertinggal, mengingatkan imam. Nah, dulu sahabat tidak, sahabat diam. Nabi berdiri pada rakaat kedua, sahabat ikut berdiri. Kemudian setelah mau selesai sholat, orang-orang atau para sahabat menunggu salamnya imam, ya, menunggu Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata Nabi tidak salam. Nabi kabbara wa huwa jalisun. Sebelum mengucapkan salam, Nabi bertakbir lagi, Allahu Akbar, dalam posisi duduk tasyahud akhir itu. Yaitu Nabi fasajjada sajdataini, Nabi sujud 2 kali. Itu yang disebut dengan sujud sahwi. Qabla an yusallima summa salama, sebelum mengucapkan salam dari salat tersebut, summa salama, baru kemudian salam. Nah, dalam kasus ini Nabi salamnya adalah atau sujud sahwinya sebelum salam, ya, sebelum salam. Karena nanti ada kasus setelah salam. Nah, yang menjadi syahid di sini ini kemudian menjadi dasar ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tasyahudul awal itu bukan bagian dari rukun, bukan bagian dari rukun. Nah, coba tadi kan Nabi sholat duhur 4 rakaat. Pada rakaat yang kedua harusnya kan tasyahudul awal. Nabi berdiri. Kemudian sampai akhir salat Nabi kemudian hanya menggantikan dengan sujud sahwi. Padahal yang namanya rukun menurut para ulama itu disimpulkan rukun tidak bisa tergantikan hanya dengan sujud sahwi. Harus kembali kepada rukun tersebut. Harus kembali. Nah, di sini di kasus ini maka kemudian karena Nabi SAW hanya menggantikan dengan sujud sahwi, maka tasyahudul awal itu adalah termasuk sunnatul ab'ad, bukan bagian dari rukun, ya, sunnatul ab'ad. Itu yang pertama. Wa qu'uduhu, dan duduk tasyahudul awal itu termasuk sunnatul ab'ad.
Karena nggak mungkin orang membaca tasyahudul awal dalam posisi dia sedang bangkit berdiri atau dia dalam keadaan berdiri. Nggak mungkin. Kalau dia dalam keadaan berdiri itu sudah menjadi satu tempat untuk membaca Al-Fatihah atau membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka ini satu kesatuan. Membaca tasyahud at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut itu adalah satu kesatuan dengan duduknya, karena enggak mungkin ini terpisahkan. Sehingga at-tasyahudul awal wal julusu fihi itu termasuk sunnatul abad. Kemudian yang ketiga, wal kunutu fis subhi, kunut subuh, yaitu setelah i'tidal pada rakaat yang kedua, kunut subuh. Disebutkan di sini bahwa hadisnya itu adalah hadis riwayat Anas ibn Malik, bahwa Nabi SAW, yang pertama riwayat Anas ibn Malik, ma zalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa membaca kunut sampai Nabi meninggal dunia. Nah, coba kita ulas di sini ya. Di dalam hadis tersebut kata Anas, ma zalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu. Nabi senantiasa berkunut sampai meninggal dunia. Yang pertama, di dalam riwayat ini tidak disebutkan itu sholat subuh atau sholat yang lain. Hanya disebutkan Nabi senantiasa berkunut hatta farqad dunya, rawahu Ahmad. Nabi senantiasa berkunut sampai meninggal dunia. Kemudian riwayat yang selanjutnya, yaitu riwayat Anas ibn Malik dari Ayyub dari Muhammad, bahwa Muhammad ini berkata kepada Anas ibn Malik di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, qultu hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut pada salat subuh? Qala, kata Anas bin Malik, na'am ba'da ruku'i yasiran. Iya, Nabi kunut pada salat subuh setelah ruku dan sebentar saja. Hanya sebentar. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Nabi SAW terus menerus melakukan kunut pada salat subuh? Nah, di sini tidak dijelaskan di dalam hadis ini. Hanya ditanya apakah Rasulullah kunut ketika salat subuh. Anas mengatakan iya, tapi sebentar saja. Nah, konteksnya apa? Nabi kunut ketika salat subuh. Kemudian hadis Anas ibn Malik yang lain mengatakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi kunut selama 1 bulan ba'da ruku'i, setelah ruku'. Fi salati subhi, pada salat subuh. Yad'u ala riqlin wa daqwan, membaca doa atau mendoakan keburukan untuk kaum Riqlin dan Dakwan. Jadi di sini ada sebabnya. Nabi berkunut pada sholat subuh terus menerus selama sebulan, tapi isinya adalah mendoakan keburukan atau mendoakan laknat kepada suku Riqlin dan Dakwan. Kenapa? Disebutkan di hadis yang lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari, innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala unasin qatalu unasa min ashabihi faqala lahumul qura. Nabi hanya kunut selama sebulan itu karena Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang yang telah membantai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 70 orang
yang mereka disebut yang dikenal dengan al-qura, ahli Al-Qur'an dari para sahabat Nabi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka al-qura. Qura itu ahli Al-Qur'an, penghafal-penghafal Quran, 70 orang. Mereka dikirim oleh Nabi pada suatu kaum, ternyata terjadi pengkhianatan di situ. Semua penghafal-penghafal Quran ini dibantai, dibunuh semua. Enggak sedih bagaimana? Enggak ini hati Nabi SAW gitu kan. Ngapalin Quran loh Pak, sudah susah-susah kan ya, 30 juz 114 surat, enggak gampang, kecuali orang-orang yang dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran dan jumlahnya tidak sedikit, 70 dari sahabat Nabi SAW. Tidak marah bagaimana Nabi SAW, tidak sedih bagaimana Nabi SAW. Maka kemudian sampai 1 bulan Nabi membaca kunut, mendoakan mereka orang-orang yang telah membunuh para sahabatnya dengan doa keburukan. Allahumma la'an fulan, ya Allah la'anat fulan 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 gitu. Karena saking sedihnya Nabi SAW. Mendidik 70 hafiz penghafal Quran tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi kalau sampai mutqin, apalagi sampai betul-betul memaknai, mengamalkan dari ya, ini kita enggak ragukan bagaimana sahabat Rasulullah SAW di dalam menjaga Al-Quran. Nah, konteksnya di sini Nabi berkunut subuh selama 1 bulan. Asbabnya ada sebabnya karena sahabat-sahabat Nabi yang 70 qurra itu dibunuh. Nah, jadi ada sebabnya, kronologisnya aja. Nah, sehingga di sini yang berkaitan dengan kunut subuh, ya, para sahabat, para ulama Syafi'iyah dia mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis Anas ibn Malik tersebut. Ya, kalau diteliti secara lebih lanjut, maka mazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya, bahwa Nabi senantiasa berkunut sampai meninggal dunia. Itu konteksnya adalah kunut yang dimaksud oleh mereka itu adalah kunut subuh ya. Kunut subuh menurut mereka. Kemudian juga berdasarkan riwayat ada Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak di dalam kitab Musannafnya, kemudian Sunan Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunannya disebutkan riwayat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut selama sebulan, setelah itu Nabi meninggalkannya, berkunut untuk mendoakan keburukan kepada mereka, orang-orang yang telah membunuh sahabat Nabi. Yad'u alaihim, kan ada yad'u lahum, yad'u alaihim. Kalau doa, ad-doa ulahum itu adalah doa kebaikan. Tapi kalau pakai alaihim itu artinya mendoakan keburukan. Yad'u alaihim, Nabi mendoakan keburukan untuk mereka, orang-orang kafir. Wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nah, ini di riwayat ini dengan jelas diriwayatkan, adapun untuk sholat subuh Nabi terus berkunut sampai faraqad dunya, sampai Nabi meninggal dunia. Nah, ini secara lafadznya demikian ya. Maka ini menjadi dasar bagi ulama-ulama Syafi'iyah bahwa kunut subuh itu bagian dari sunnatul ab'ad. Tapi kalau kita kemudian meriset lebih lanjut ya, bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kunut subuh secara derajat semuanya lemah. Ya, semua hadisnya lemah. Semua hadisnya lemah. Hadis sahih yang disebutkan bahwa Nabi SAW senantiasa kunut sampai meninggal dunia, tidak ada penyebutan subuh di situ. Itu hadisnya sahih. Akan tetapi sifatnya adalah umum, maknanya umum. Itu pada sholat subuh atau yang lain. Nah, kalau kita melihat kronologinya atau melihat korelasi hubungan benang merahnya dengan riwayat Anas bin Malik yang lain, ternyata yang dilakukan oleh Nabi kunutnya ketika subuh itu adalah dalam hadis yang sahih, itu adalah ketika ada peristiwa tersebut. Jadi Nabi melakukan kunutnya adalah kunut nazilah ketika sholat subuh ya. Wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya di sini ya,
terkait masalah kunut, wa 'inda Abi Hanifah wa Ahmad yaqrahul kunuta fi subhi. Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, makruh hukumnya membaca kunut di dalam salat subuh. Kenapa? Lima jaa an jama'ati minas sahabati karahiyatihi. Karena ada pendapat atau ada riwayat dari beberapa sahabat Nabi yang mereka memakruhkan tentang kunut subuh. Wal qalu wal maqsudu bil kunuti fi hadis Anas radhiyallahu anhu tulul qiyam qabla ar-ruku'. Adapun yang disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik, mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa kunut sampai meninggal dunia. Yang dimaksud kunut di dalam hadis tersebut maksudnya adalah tulul qiyam, lamanya berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ruku'uhu qariban min qiyamihi wa i'tidaluhu qariban min ruku'ihi wa sujuduhu qariban min i'tidalihi. Jadi ruku' Nabi itu lamanya mirip seperti berdirinya, i'tidalnya lamanya mirip seperti rukunya, sujudnya lamanya mirip seperti i'tidalnya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan kunut di situ adalah tulul qiyam. Yu'ayyiduhu anna Anas nafsuhu rawa al-hadis jaa anhu fi hadisin akhar. Kemudian seolah-olah ada kontradiksi di sini. Riwayat Anas ibn Malik yang lain, di mana Anas ibn Malik dia pun meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran summa tarakal kunuta. Nabi membaca kunut selama sebulan kemudian meninggalkannya. Ini kan kontradiksi dengan riwayat yang tadi, mazalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta farqad dunya. Nabi senantiasa kunut sampai meninggal dunia. Yang ini Nabi berkunut selama sebulan kemudian setelah itu ditinggalkan. Nah, ketika ada satu rawi yang dia meriwayatkan hadis yang satu maknanya A, yang satu maknanya B, kontradiksi, maka para ulama mengatakan hadal hadis ittirab, ya, ittirab itu artinya guncang. Meskipun dua-duanya sahih, riwayatnya sahih, tapi maknanya kok bertentangan, bertolak belakang, maka disebut dengan hadis ittirab, hadis yang berguncang. Ini yang betul yang mana gitu kan? Akhirnya bingung. Ini menyebutkan Nabi kunut sampai meninggal dunia, yang ini Nabi kunutnya hanya sebulan, setelah itu ditinggalkan. Berarti kan kontradiktif, bertentangan. Berarti artinya nggak sampai meninggal dunia, Nabi kunutnya hanya sebulan saja. Nah, karena ini hadisnya ittirab, kemudian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga walladzi yanbahi an yuqal. Nah, ini kalau kita mau diskusi, mau berdebat sampai yaumul qiyamah, maka tidak akan selesai, ya. Karena masing-masing beda usulnya. Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah beda usulnya dengan yang lain, dengan Syafi'iyah misalkan. Misalkan tentang usul, ya, tentang usul boleh tidaknya hadis lemah itu diamalkan. Nah, ini berbeda pendapat. Kalau ini sudah beda pendapat dari awalnya, dari usulnya, dari wadahnya, maka hasilnya beda. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah di antara mereka mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis-hadis lemah, boleh hukumnya, selama 5 kriteria itu terpenuhi. Di antaranya adalah bukan terkait masalah halal haram, bukan terkait masalah akhirat, ya, bukan terkait masalah masih di bawah hadis yang umum, lemahnya tidak lemah sekali, kemudian fi fadailil a'mal, ya, laisa alal fi masailil aqaid, bukan termasuk masalah akidah yang kedua atau masalah-masalah akhirat. Kemudian yang kelima itu fi fadailil a'mal, yaitu tentang keutamaan amal, motivasi beramal. Nah, di sini tentang masalah kunut subuh bukan bagian masalah halal haram, bukan termasuk masalah akidah. Lemahnya tidak lemah sekali. Masih ada hadis yang memayungi secara umum. Hadisnya sahih. Nabi SAW kunut sampai meninggal dunia. Tidak disebutkan di situ itu subuh atau yang lain. Tidak disebutkan. Sifatnya umum. Maka hadis-hadis lemah yang kemudian bisa diambil maknanya ke dalam hadis ini,
menurut mereka bisa diamalkan. Ini termasuk motivasi beramal karena di situ isinya doa. Nah, kemudian yang lain mengatakan kalau hadisnya lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil. Karena wadahnya sudah beda, usulnya sudah beda, hasilnya beda. Nah, sehingga di sini apa yang harus kita lakukan? Yaitu di sini cukup menarik. Walladhi yanbahi an yuqal idza kana syakhsu 'inda qaumin ya'taqiduna istihbabal kunuti wa huwa la yara dzalik. Jika seseorang dia berada di satu kaum, di satu masyarakat, di mana masyarakat tersebut berkeyakinan tentang dianjurkannya kunut subuh, sementara pribadi dia tidak berpendapat demikian. Walau lam yaknut latuhima au bud'a. Kalau dia tidak ikut kunut, dia akan dituduh macam-macam, ya. Wa hasala munafaratun fil qulubi wa tafarruqah. Kalau dia tidak ikut kunut pun akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Fal afdalu alla yukhalifahum ta'lifan lil qulub wa jam'an lil kalimah. Maka yang utama adalah hendaknya dia tidak menyelisihi masyarakat tersebut. Sebagai apa? Ta'lifan lil qulub, untuk melembutkan hati dan untuk menyatukan umat. Nah, artinya kalau kita masuk ke satu masyarakat, di satu masjid itu di situ berpendapat demikian tentang istihbab, tentang dianjurkannya kunut subuh, kalau kemungkinan itu terjadi, maka kita ikut berkunut meskipun kita tidak berpendangan berkunut. Nah, sebaliknya, kalau ada yang berpandangan bahwa itu adalah mustahab, kunut subuh itu mustahab, kan tadi masuk sunnah kan, dia bukan bagian dari rukun, dia adalah sunnatul ab'ad. Kalau dalam istilah Safiyah sunnatul ab'ad. Kalau dia berpendapat kunut subuh itu sunnah, kemudian dia masuk ke dalam masyarakat yang di situ berpendapat atau masjidnya tidak mengatakan ada kunut subuh, maka apa yang harus dia lakukan? Sama. Ya. Dia harus mengikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Ikuti imamnya. Berarti dia tidak ikut berkunut. Ta'lifan lil qulub jam'an lil kalimah, untuk melembutkan hati, tidak terjadi permusuhan dan menyatukan kalimat umat Islam. Nah, kenapa kita bacakan di sini? Ini dari kalau kita melihat dari sudut pandang yang berpendapat kunut subuh itu sunnah. Yang pertama, disebutkan kata Imam Nawawi bahwa wa kullu wahidin min hadhihi al-ab'ad yujbaru bisujudi syahwi. Jadi sunnah-sunnah ab'ad itu harus diganti dengan sujud sahwi. Berarti kalau orang tidak kunut subuh harus sujud sahwi. Itu kesimpulannya. Idza tarakahu sahwan, meskipun dia meninggalkannya karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi, sebagaimana hadis Abdullah bin Buhaina yang tadi tentang Nabi salat duhur 4 rakaat, Nabi meninggalkan tasyahud awal, Nabi menggantinya dengan sujud sahwi. Tapi di sini ada pendapat wa in tarakahu amdan. Artinya kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak kunut subuh, padahal kita berpendapat kunut, berarti kita meninggalkan kunut dengan secara sengaja. Padahal harus pendapat di sini harus diganti dengan sujud sahwi. Gimana sujud sahwinya ini? Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dapatkan sujud. Sujud apa pak? Sujud sahwi anu ora kunut imame. Ah, gimana? Maka di sini wa in tarakahu amdan fawajhan. Jika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma la yasjudu li anna sujuda masyru'un lisyahwi wa hadha ghairu sahin. Yang pertama, jika meninggalkannya dia karena sengaja, maka tidak disyariatkan untuk sujud sahwi karena dia meninggalkannya dengan sengaja. Sementara yang namanya sujud sahwi disyariatkan untuk orang yang lupa. Sementara dia bukan lupa, sengaja meninggalkan, ngikutin imam. Wasani wasahihu bittifaqil ashab. Adapun yang sahih pendapat yang kedua, menurut kesepakatan para murid-murid Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, yasjudu li'annahu syuri'a lisyahi. Dia harus sujud sahwi
tetap sujud sahwi. Kenapa? Fal amidul muqassiru aula. Kalau orang yang lupa saja, lalai saja, dia disyariatkan, diperintahkan untuk sujud sahwi. Orang yang sengaja lebih layak, lebih pantas untuk sujud sahwi. Nah, artinya apa? Ini ada dua pendapat di sini. Ada dua pendapat. Nah, karena dua pendapat ini, maka jam'an lil kalimah, ya, bahwa yang namanya sunnatul abad itu hukumnya sunnah. Nah, ini perinciannya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau Syafi'iyah ada rukun, ada abad, ada hayat. Karena itu hukumnya sunnah dan dianjurkan, di situ tidak diwajibkan. Dianjurkan kalau meninggalkan maka sujud sahwi. Artinya jika posisi kita berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah, kemudian kita bermakmum kepada yang tidak kunut subuh, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Jam'an lil kalimah. Jadi saya ingin mendudukan masalah ini supaya tidak kontok-kontokan terus. Yang berpendapat tidak ada kunut subuh kemudian dia bermakmum kepada orang yang kunut subuh, maka dia pun mengikuti imamnya. Jadi ini pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, ya, di Ma'at sendiri, di pondok, ya. Karena di pondok waktu saya di Ma'is itu Ma'at Imam Syafi'i tidak kunut, tidak ada kunut. Nah, ini dari pondok yang dia awalnya kunut, kemudian di situ sholat subuh, loh nggak ada kunutnya. Dia kemudian balik lagi ke asrama, di asrama sholat subuh lagi diulangi sambil kunut sendiri. Nah, sebenarnya ini nggak perlu. Itu sudah terjadi antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bermakmum ke majelis ilmunya Imam Syafi'i, yang mengikuti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i berpendapat kunut, Imam Ahmad mengaminkan di situ. Ya, tidak yukhalif an salatihi, tidak menyelisihi salatnya, mengikuti imamnya. Ketika Imam Syafi'i ke majelisnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak kemudian sujud sahwi setelahnya, ya. Tidak sujud sahwi. Setelah Imam Ahmad jadi imam selesai salam, dia tidak kemudian sujud sahwi sendirian, tidak. Ya, kenapa? Karena di situ tadi ada pendapat tidak perlu untuk sujud sahwi bagi salah satu pendapat itu karena dia meninggalkannya dengan sengaja, sementara sujud sahwi itu untuk orang yang lupa. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan terkait masalah terkait sunnatul abad, ya. Sunnatul abad tadi ada tasyahudul awal dan duduknya, kemudian kunut pada salat subuh dan kunut pada separuh terakhir dari salat witir ketika Ramadan, ya, ketika bulan Ramadan, ketika waktu tarawih, ya. Kemudian masalah kunut sudah tadi disebutkan, dan insyaallah kita harus memiliki sifat atau sikap yang baik, yang bijak terkait perbedaan fikih di tengah-tengah masyarakat. Tapi ya, perbedaan-perbedaan ini sebaiknya jangan membuat kita semakin tidak baik, tidak berteman atau tidak tidak bisa berkomunitas di tengah-tengah masyarakat, ya. Tadi masing-masing setidaknya kita harus tahu mana dalilnya, kemudian kita mendudukan masalahnya. Sebagian berpendapat berkunut, sebagian yang berpendapat tidak berkunut, dan masing-masing wallahu a'lam ada dalilnya. Dan kita harus memiliki sikap yang bijak terkait masalah ini. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.